Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya. Pembahasan apa yang akan kita bahas di pembacaan kali ini? Ada seseorang yang saat ini tuh lagi tertarik banget sama kamu. Tertarik tentang apa ya? Gue lihat di sini ada seseorang yang saat ini lagi tertarik dengan kamu. Aku akan cari tahu dulu energinya ya. Dia ini siapa yang sangat merasa tertarik denganmu? Apakah dia seseorang yang saat ini tertarik sekali denganmu? Oke, di sini ada Eight of Pentacles, Five of Swords reverse, the Lovers reverse, after that the Moon, dan Four of Pentacles, bottom of the deck. Oh, Four of Cups ya, Four of Cups berarti memang ada sesuatu yang dia kayak hindari dari kamu ya, kayak dia merasa bersalah sama kamu. Saat ini memang kamu dengan dia sudah berpisah ya, sehingga saat ini dia kayak sedang mengisolasi diri dari kamu, atau tidak ingin kamu ketahui dulu keberadaan dia atau apa yang sedang dia lakukan. Bahkan aku melihat dia sedang tidak mau berkencan atau memulai hubungan dengan seseorang ya, atau saat ini dia sedang melajang. Karena kalau kita lihat saat ini dia lagi stres akibat putus dari kamu, dia masih punya trauma, sehingga saat ini dia sedang mengisolasi diri dia dari dunia luar. Bahkan saat ini dia sedang memberikan waktu kepada dirinya sendiri untuk pulih dari patah hatinya karena ditinggal oleh kamu. Dan aku lihat saat ini dia sedang benar-benar cukup mendekam dalam kesedihan ya, dan kemudian aku lihat di sini dia mungkin akan siap untuk memulai awalan baru dalam kehidupan dia. Dan aku melihat di sini kayak dia siap untuk mengakhiri hubungan setelah banyak kesadaran dan refleksi. Bisa jadi mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia itu banyak red flagnya atau toksiknya ya, sehingga aku lihat di sini dia menganggap bahwa memang kita butuh untuk berpisah seperti itu ya. Setelah dia menyadari kenapa nih kamu kok meninggalkan dia, kenapa nih hubungan kok tidak berjalan ya, sehingga aku lihat di sini setelah dia sadar dan mulai refleksi diri, dia siap untuk menerima hubungan yang berpisah. Terus itu juga dan mungkin dia siap untuk menaruh perhatian kembali pada hubungan kalian, menemukan dan membangkitkan kembali kegembiraan, motivasi ya, memotivasi dia juga untuk membuat hubungan ini berhasil ya, membangkitkan dan mengejutkan kamu. Jadi aku lihat kayak ada sesuatu yang ingin dia beritahu atau dia kasih ke kamu, mungkin tentang perubahan diri dia atau sesuatu apa gitu ya, karena di sini ada sesuatu yang akan dia berikan, sesuatu yang mengejutkan bagi kamu. Ini yang untuk saat ini dia lagi kayak mengasingkan diri dari kamu gitu. Apa nih? Eight of Pentacles. Nampaknya saat ini dia merasa kayak kualitas diri dia kayak rendah. Dia kayak rendah diri gitu ya. Sehingga saat ini kayak ada suatu pekerjaan yang sedang terburu-buru dia untuk bisa realisasikan agar dia bisa membangkitkan kembali harga diri atau pandangan orang-orang tentang kualitas dirinya, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat saat ini dia sedang memegang cap punya reputasi buruk mungkin di karir ataupun di kehidupan dia. Dan aku lihat memang saat ini kayak kurang motivasi gitu dia
hidupnya kayak biasa-biasa aja, kayak flat-flat aja gitu. Bahkan saat ini kayak lagi males-malesan gitu ya. Ada suatu keterampilan yang memang sedang ada keterampilan yang memang kayak kualitasnya rendah gitu ya. Dia merasa kayak pekerjaan dia buntu atau gimana nih, kayak stuck mungkin ya, stuck gitu. Kemudian aku melihat kayak hubungan kalian ini selama ini oleh dia tidak pernah melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan kalian ya selama ini. Jadi mungkin dia selama ini kayak cuek sama kamu, tidak peduli dengan hubungan kalian bisa berkembang atau tidak gitu ya, nggak pernah melakukan upaya. Karena mungkin selama ini dia selalu menunda-nunda, atau mungkin selama ini memang kurang mengabdikan diri untuk membuat hubungan ini berhasil ya. Sehingga akibatnya di sini hubungan kalian kayak penuh dengan penderitaan ya, akibat dari kecenderungan dia yang mungkin orang yang terlalu gila kerja gitu ya, orang yang terlalu memprioritaskan pekerjaan. Oke, sorry ya, blur ya, baru sadar. Oke, jadi kalau aku lihat di sini kayak dia terlalu gila kerja mungkin selama ini, sehingga dia nggak memperhatikan kamu ataupun bahkan tidak memberikan upaya yang positif, upaya yang efektif untuk membuat hubungan kalian bisa berkembang atau berhasil gitu. Karena dia terlalu gila kerja sehingga dia mungkin sudah kelewat lelah ya dengan pekerjaannya sehari-hari, sehingga dia punya sikap yang apatis ya, sehingga kayak udah nggak kuat lagi gitu untuk memperhatikan hubungan kalian. Ada upaya yang seharusnya dia lakukan terhadap kamu, yaitu harus bisa menghargai kamu ya. Tapi sayangnya di sini kayak dia kurang memiliki suatu keyakinan atau kemampuan untuk bisa membuat hubungan kalian berhasil. Aku lihat di sini. Tapi dia juga, aku melihat kayak dia belum yakin gitu loh untuk bisa bertemu dengan orang baru, untuk menjalin suatu hubungan dengan orang baru gitu. Jadi walaupun di sini dia egois sama kamu, dia juga belum yakin bahwa dia bisa menjalin hubungan dengan orang baru. Jadi energinya itu kayak masih tetap bertahan dengan kamu, tapi dia juga nggak memberikan effort apapun di hubungan ini. Jadi kayak dibiarin gitu aja hubungannya. Yang penting dia nggak mau melepas kamu. Ya, jadi ini ya kenapa dia masih attract to you, dia masih tertarik sama kamu, karena dia juga memang belum bisa untuk melepas kamu gitu. Cuman dia juga nggak bisa atau belum bisa memberikan effort terhadap kamu karena mungkin keadaannya tidak memungkinkan. Dia lagi sibuk sama pekerjaannya, dia sedang mencoba untuk stabil, bahkan mungkin keadaan keuangan atau karirnya lagi stuck gitu ya. Tapi aku melihat kayak ada keinginan dari dia ya untuk bernegosiasi lagi nih dengan kamu, atau meminta kesempatan lagi nih kepada kamu untuk mengakhiri perselisihan di antara kalian atau mengatasi rintangan yang sempat ada di hubungan kalian. Karena aku lihat di sini ada indikasi dia ini orang yang tidak setia, sempat tidak setia sama kamu atau tidak jujur di hubungan kalian ya. Dan aku melihat saat ini dia ada rasa bersalah dan menyesal gitu ya, sehingga di sini dia ingin bernegosiasi lagi untuk diberikan kesempatan memperbaiki komunikasi dengan kamu, terus itu melepaskan perselisihan dari masalah di masa lalu, terus itu juga tetap mau gitu loh mengabdi dengan kamu atau tetap bersama dengan kamu. Cuman sayangnya aku lihat di sini kamu sudah paham banget dengan tingkah lakunya selama ini. Mungkin selama ini kamu juga sudah berulang kali memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi nampaknya tidak juga berubah ya. Oke, aku melihat kayak kamu sudah paham banget tentang dia ini siapa, perilakunya seperti apa, sehingga aku lihat di sini kamu juga udah paham banget bahwa di antara kamu dengan dia ini punya masalah komunikasi yang benar-benar total masalahnya. Mungkin bahkan tidak bisa diganggu gugat ya, mungkin komunikasinya juga jarang banget ada komunikasi. Kamu pun bingung untuk bisa memulai atau membuat
komunikasi ini bisa intim, bisa intens, bisa selalu terjaga gitu. Kalau aku lihat dari sini, kamulah yang memang sudah kayak putus asa atau kayak sudah deh menyerah gitu ya untuk tetap menjalin hubungan dengan dia. Gimana mau menjalin hubungan, komunikasi aja aku lihat di sini rusak total ya. Mungkin dia nggak bisa diajak kompromi ya untuk tetap intim dalam berkomunikasi atau intens atau menjaga komunikasi, itu pun masih sulit gitu. Apalagi mau tetap memberikan dia kesempatan menjalin hubungan denganmu. Seperti itu ya aku lihat di sini. Padahal sebenarnya di sini the lovers, aku lihat sebenarnya kamu dengan dia masih sama-sama saling sayang. Cuman memang masih ada suatu ketakutan, entah ini dari kamu atau dia, untuk terhadap sesuatu ya, ketakutan, mungkin ketakutan tentang masa depan, apakah dia akan berubah, kalau misalkan dia mungkin apakah keadaan finansial dia akan membaik, seperti itu ya. Jadi antara kamu dengan dia masih memiliki suatu ketakutan tersendiri sehingga kayak masih ragu gitu ya, masih ada ketakutan untuk bisa bersama gitu. Terus juga aku lihat di sini masih memiliki dualitas di antara kalian. Kalian mungkin memiliki tujuan atau sudut pandang yang masih berbeda. Ya, mungkin tujuan kamu inginnya segera ada komitmen, tapi mungkin dia sedang fokus dengan karir dan keuangan gitu ya. Dan mungkin juga belum membaik juga gitu, atau apapun gitu ya. Intinya di sini ada dualitas, ada pola pikir, tujuan atau sudut pandang yang masih berbeda di antara kamu dengan dia, seperti itu. Jadi sehingga walaupun kalian masih sama-sama masih sayang, saling memiliki ketertarikan, tapi ya keadaannya bagimu sudah tidak memungkinkan lagi. Kamu sudah cukup lelah, cukup kecewa, aku lihat di sini. Dikonfirmasi lagi dengan The Moon ya, berarti memang selama ini dia pun merasakan ya bahwa hubungan kamu dengan dia itu ada rasa ketidaknyamanan. Kenapa bisa seperti itu? Karena aku lihat di sini memang hubungan kalian tidak berjalan dengan baik ya. Terus juga memang karena ada masalah komunikasi ya, mungkin memang kalian tidak sepemahaman, atau mungkin ya memang karena jarang ada komunikasi atau kurang intim ya dalam berkomunikasi, atau apalah gitu. Intinya ada masalah dari komunikasi di sini sehingga banyak sekali ketidaksepakatan yang terjadi di antara kalian. Kemudian kalian juga ternyata banyak masalah-masalah yang selalu hanya ditekan, tidak pernah diselesaikan. Jadi kayak kalau ada masalah udah kabur, nggak diselesaikan gitu ya, tiba-tiba ngilang, seperti itu. Sehingga aku lihat di sini banyak rasa ketidakamanan sering muncul di hubungan ini yang kamu rasakan ataupun dia rasakan. Sehingga aku lihat, tapi gini, walaupun komunikasi buruk, kemudian banyak masalah yang ditekan, nampaknya butuh waktu lama ya bagi kalian untuk memutuskan meninggalkan atau mengambil suatu keputusan untuk hubungan ini. Bahkan mungkin kayak ada yang bertahun-tahun nih tetap menunggu gitu ya, sama ini aku lihat ya. Tapi aku melihat kayak ya ada indikasi ketidakjujuran ya dari dia di sini, seperti itu. Aku melihat juga dari Four of Pentacles ini, berarti antara kamu atau dia ada salah satu di antara kalian ini yang terlalu posesif orangnya, cemburuan banget, bahkan suka mengendalikan pasangan, sehingga ya bisa merusak hubungan gitu ya. Jadi aku melihat semakin erat kalian menggenggam hubungan ini, semakin terasa tercekik, karena ya itu tadi, salah satu di antara kalian ada yang bersikap posesif, cemburuan, dan suka mengendalikan gitu ya, suka mendominasi gitu ya. Bahkan aku lihat di sini ada pertanda bahwa salah satu di antara kalian menyimpan dendam di sini ya terhadap pasangannya, akibat apa yang telah terjadi di masa lalu ya. Ada suatu masalah yang terjadi sehingga masih masih disimpan di hati sehingga jadi dendam, aku lihat di sini. Entah ini kamu, entah dia gitu ya, kalian situasikan aja. Sehingga aku lihat saat ini entah ini kamu atau dia mungkin sedang memutuskan apakah harus memaafkan pasangan dan melanjutkan hubungan, atau ya berpisah, seperti itu ya. Kalau kalian di sini lagi ada kebingungan nih di salah satu pihak ya. Oke. Bisa jadi
ketika lagi mengisolasi diri ini juga dia lagi berpikir apakah dia harus memaafkanmu dan melanjutkan hubungan ini. Bisa jadi ya. Oke, kita lihat lagi. Dia ini siapa sih orang yang masih memiliki ketertarikan dengan kamu? Sunglasses, sini aja ya. Sunglasses, paradise. Orang ini masih sering melihat kamu dari kejauhan, entah ini dari media sosial kah, entah ini ya kalau misalkan kalian bisa berlihat-lihatan ya secara fisik, mungkin kalau kalian sekantor ya, kayak intip-intip dari bangku dia ke bangku kamu kayak gitu. Bangku coffin kayak gini aja deh. Ada sesuatu yang sudah diakhiri, aku lihat di sini ya. Tapi pengakhiran ini memang rencananya memang untuk mengakhiri situasi yang lama atau yang menyakitkan dan memulai kembali sesuatu yang baru, sehingga saat ini kamu dengan dia sedang mengalami suatu transisi. Memang aku lihat hubungan kalian sangat tragis ya ceritanya. Pontang-panting selama ini bertahun-tahun, mungkin ada di antara kalian yang memperjuangkan agar tetap langgeng, tahu-tahu berakhir. Ya, udah rasanya sakit banget mempertahankan hubungan ini sampai rasanya seperti tercekik ya, tahu-tahu ending. Berarti ya ada transisi yang terjadi di hubungan ini. Tapi itu mau nggak mau gitu ya, karena hubungan ini harus bisa sehat gitu. Kalau misalkan selama ini hubungannya toksik, hubungannya tidak sehat, ya maka harus diakhiri dan mulai kembali dengan hubungan yang baru. Mau itu dengan orang lama ataupun orang baru nantinya. Tapi aku lihat orang ini yang saat ini sedang terbaca energinya untuk kamu ini masih sering memantau kamu dari kejauhan. Aku melihat bahwa ketika dia bersama kamu, bahkan ketika dia masih sering stalkingin kamu, itu ada rasa kebahagiaan, ada rasa kegembiraan yang dia sedang nikmati. Dia merasa kayak ngelihat kamu itu kayak apa ya, kayak hiburan, kayak dia sedang kayak menikmati masa-masa bulan madu. Bukan masa-masa bulan madu juga sih ya, karena kalian berpisah, jadi gimana ya, manis intinya ya. Entah memang kamu itu orangnya manis, kulitnya manis, atau mungkin ya kamu orangnya itu, tahu nggak sih perawakan yang orang manis gitu. Nah, jadi dia ketika memantau kamu dari jauh itu dia ngerasa kayak kamu manis banget sih gitu loh. Jadi ada rasa kebahagiaan yang dia nikmati kalau misalkan dia itu melihat kamu dari kejauhan gitu loh. Entah kamu memang perilaku tindakannya itu kayak manis aja gitu dilihatnya gitu ya. Kamu dengan dia ternyata mirroring di sini ya. Kamu dengan dia cerminan. Ada suatu hal yang memang kamu dengan dia itu pernah sama-sama melakukannya atau pernah sama-sama terjadi sesuatu. Misalkan nih, dulu kamu pernah dikhianati orang lain, ternyata dia juga dulu pernah dikhianati orang lain. Misalkan juga mungkin dia pernah menolak seseorang, nah akhirnya dia kena karma buruk. Nah, kamu juga mungkin pernah menolak seseorang, akhirnya kamu kena karma buruk. Bisa jadi seperti itu. Intinya di sini ada sesuatu yang merefleksikan antara kamu dengan dia gitu ya, kamu dengan dia kayak cerminan kayak gitu. Terus juga aku melihat ada luka batin
ya. Nampaknya cerminan ini tentang luka batin. Bisa jadi mungkin kamu pernah dikhianati seseorang dan dia juga pernah dikhianati seseorang sehingga ada luka batin. Bisa jadi juga luka batinnya ternyata ini dari kamu atau dari dia. Kamu pernah dilukai hatinya oleh dia, ya, dan dia pun pernah dilukai hatinya oleh kamu. Jadi hubungan ini penuh dengan pembelajaran atau refleksi diri, ya. Dari refleksi diri itu akhirnya kayak menyadarkan diri masing-masing gitu. Oh, dulu aku pernah gitu, ternyata rasanya seperti ini ya gitu. Oh, dulu aku pernah mengkhianati seseorang. Oh, ternyata dikhianati itu nggak enak ya, rasanya ternyata seperti ini gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada the snake, ya, dia pernah menghadirkan wanita lain, ya, orang yang gampang tergoda. Aku lihat di sini, ya. Bahkan dia ya pernah menghadapkan kamu pada situasi kompetisi untuk mendapatkan dia dengan si wanita-wanita atau pria-pria lainnya gitu. Jadi kayak dia ini menghadirkan atau welcome dengan wanita-wanita lain atau pria-pria lain. Jadi kamu itu dengan dia untuk mendapatkan dia, kamu itu harus bersaing dengan wanita-wanita di luar sana atau pria-pria di luar sana. Itu ya, jahat ya. Nah, narsis sih, lebih tepatnya ya kayak narsis banget sih, harus diperjuangin, harus direbutin. Tapi jujur, aku melihat di sini dia sedang menunggu pembicaraan dengan kamu. Dia sedang menunggu kabar atau komunikasi dari kamu. Dia sedang menunggu pesan dari kamu. Dia sedang menunggu panggilan dari kamu. Dia sedang menunggu email dari kamu. Ya, karena aku lihat di sini dia itu ngerasa kamu itu sangat menarik gitu loh, tertarik. Kenapa dia tertarik tapi kenapa malah dia nunggu pesan dari kamu ya? Nah, itu ya, ada sesuatu nampaknya di sini. Bisa jadi ya karena dia malu, ya kan? Dia malu, dia ngerasa bersalah nih karena pernah menghadirkan kompetisi antara kamu dengan yang lainnya untuk merebut dia. Ya, bisa jadi itu. Ya, intinya di sini dia sedang menunggu komunikasi dari kamu. Dan ya, aku melihat ketika dia berpisah dengan kamu, ternyata ada rasa patah hati dari dia. Ya, dia merasa kayak tersakiti, dia merasa sedih, dia merasa kehilangan, dia merasa putus asa, dia merasa apa ya, kayak kesepian, sedih gitu loh, ditinggalin oleh kamu, ya, tidak diperdulikan oleh kamu seperti ini gitu. Nah, bisa jadi Coffin ini adalah hubungan kamu dengan dia sudah berakhir dan di sini kamu memulai awalan baru dalam hidupmu. Oke, seperti itu. Dialah orang yang saat ini masih tertarik, sangat tertarik kepadamu karena ternyata di sini dia kayak benar-benar kehilangan kamu. Karena kamu orangnya manis, karena kamu orang yang enak gitu loh dilihat, imut. Mungkin kamu memang imut, mungkin kamu emang perawakannya manis, lucu gitu loh. Imut, tahu nggak sih orang imut? Bukan berarti orang yang suka ngelawak itu, bukan ya, mungkin kamu juga bisa ngelawak, tapi maksudnya tuh kayak dilihat itu imut, lucu gitu loh, imut, lucu, manis, yang manis gitu loh. Ya mungkin memang kulit kamu coklat manis gitu ya, sehingga ngeliat kamu itu membuat dia bahagia gitu, ngeliat dia ngerasa serak gitu loh, paham ya? Dan intinya seperti itu ya, dialah orang yang masih merasa tertarik sama kamu. Oke, di sini aku juga punya kriteria lain ya, kriteria lain apa sih, indikasi lain tentang si dia ini siapa. Nih aku punya shio-nya. Shio ini bisa shio dia, bisa shio kamu juga, bisa terbolak-balik. Intinya pembacaan ini bisa terbolak-balik kok ya. Ada shio naga, ada shio kelinci, ada shio macan, ada shio kerbau, ada shio anjing, ada shio kambing, ada shio babi, ada shio monyet. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Pisces. Terus juga aku punya bulannya di sini, bisa jadi bulan lahir kamu atau bulan lahir dia, atau bisa jadi bulan ini adalah bulan momen-momen tertentu di antara kalian, misalkan bulan jadi, hari jadi kalian, bulan perpisahan kalian, bulan bertemunya pertama kali kalian, atau bulan apa, bulan lahir, bulan apa gitu ya. Ada September, Mei, Agustus, ada Desember, ada Oktober,
ada Januari, ada April, dan ada Juni. Kemudian ada alfabet di sini. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan kamu dan dia. Kamu langsung ingat, oh jangan-jangan nih orang ini, iya nih kayaknya ini nih orangnya gitu ya. Ya itulah orangnya, oke? N S D H A J U G T X E O F L Q R V Z W C Y M K. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.